Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Ari. Hari ini kita akan mencoba membahas modul yang biasa di-share oleh instruktur Zahir ya. Nah, biasanya kita akan mulai pembahasannya itu dari bidang usaha jasa dulu ya, teman-teman ya. Oke, untuk halamannya, oh ya untuk materinya nanti saya sertakan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa download saja. Oh ya, yang teman-teman belum install Zahir, boleh lihat dulu video saya di part sebelumnya ya. Nah, di sana saya sudah share link installernya dan berikut cara instalasinya. Oke, hari ini saya akan share cara menggunakan Zahir atau pembahasan di bidang usaha jasa ya, teman-teman ya. Oke, kita buka dulu Zahirnya. Oke, baik. Nah, ini adalah tampilan Zahirnya ya. Jadi kita menggunakan Zahir Accounting 6 untuk di build-nya itu build terakhirnya di 13 ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Mungkin teman-teman yang masih versi bahasa Inggris, nah itu tidak perlu khawatir nanti bisa dirubah bahasanya setelah kita mencoba membuat data perusahaan baru di Zahirnya. Oke, ini tampilan awal Zahirnya seperti ini. Tampilannya hanya bisa full screen. Jadi kalau teman-teman mau pindah ke materi atau mau pindah dari Zahir ke ke menu yang lain di laptopnya, bisa tekan Windows. Nanti di bawah itu kan ada eh, taskbar ya, menu taskbarnya kelihatan yang sedang berjalan apa saja. Nah itu teman-teman bisa klik saja. Ataupun kalau yang sudah terbiasa bisa tekan Alt Tab ya. Tekan Alt Tab, nanti dia akan berpindah ke halaman yang teman-teman pilih. Nah, misalnya saya pilih ke materi, berarti pindah ke materi. Pindah lagi ke Zahir, Alt Tab lagi, seperti itu ya. Oke, nah ini saya jelaskan sekilas saja untuk di tampilan awal di Zahirnya. Jadi ini adalah Zahir versi pendidikan ya teman-teman ya. Makanya di sini tidak diregister. Nah, jadi tanda seru. Kalau di versi yang perusahaan, mereka harus registrasi dulu baru bisa dipakai Zahirnya. Sedangkan untuk di versi pendidikan tidak perlu diregistrasi, tapi ada limitasinya. Misalnya di transaksinya hanya bisa beberapa transaksi atau daftar akunnya cuma bisa 100 akun saja. Ada limitasi-limitasi lain. Jadi ada batasannya. Nah, di sini teman-teman bisa klik create new data atau membuat data perusahaan baru dari awal. Nama perusahaannya apa, terus bidang usahanya apa, mulai dari bulan apa, tahun berapa. Setiap data perusahaan yang teman-teman buat itu akan otomatis muncul di bagian daftar data sebelumnya. Nah, di sini. Jadi tidak ada batasan banyaknya data yang bisa teman-teman buat. Tidak terbatas ya. Nah, mau berapa kali pun bisa teman-teman buat. Nanti setiap data yang teman-teman buat akan muncul di daftar data sebelumnya. Tinggal dipilih saja kalau mau buka data yang sudah pernah dibuat. Seperti itu. Terus ada juga di sebelah kanan ini buka data sebelumnya yang warna orange. Itu bisa teman-teman gunakan untuk membuka data yang sebelumnya sudah pernah teman-teman buka. Contoh misalnya di saya data yang terakhir saya buka misalnya PT Abadi Jaya. Saya mau melanjutkan lagi PT Abadi Jayanya. Nah, teman-teman bisa langsung klik yang warna orange. Nah, klik yang warna orange otomatis dia akan membuka data perusahaan PT Abadi Jaya. Tapi kalau teman-teman ingin membuka data yang lain, yang terakhir
Yang terakhir itu kan PT Abadi Jaya misalnya. Tapi misalnya teman-teman ingin buka data yang lain selain PT Abadi Jaya. Nah, bisa pilih dari daftar data sebelumnya saja. Gitu ya. Jadi yang oranye ini hanya digunakan kalau kita mau membuka data yang sebelumnya atau data yang terakhir dibuka. Ada juga cara buka data lain yaitu di buka data. Misal teman-teman mungkin di sekolahnya atau di kampusnya mengerjakan zahirnya di lab. Terus dijadikan tugas atau lanjut di rumah. Nah, itu datanya bisa teman-teman copy. Nanti di rumah cara buka datanya itu tidak bisa di double klik ya di filenya ya, tapi buka zahirnya dulu. Buka zahirnya dulu, baru klik buka data, arahkan filenya tadi teman-teman simpan di mana. Jadi file Zahir itu nggak bisa di double klik seperti di Excel atau di Word ya. Harus dibuka dari Zahirnya. Seperti itu. Oke, terus kalau sudah dibuka data, nanti historinya juga akan muncul di sini. Gitu. Jadi setiap data yang pernah kita buka pasti akan muncul histori di sini. Nah, di sini ada data contoh. Data contoh itu biasanya sudah ada transaksi, sudah ada laporan. Jadi kalau teman-teman cuma mau lihat-lihat saja menu-menu yang ada di dalam Zahir, bisa klik data contoh. Nanti tinggal dipilih-pilih menunya apa. Kemudian keluar atau exit berarti untuk menutup Zahirnya. Nah, sekarang kita langsung coba saja buat data perusahaan baru ya. Oke, kita klik buat baru atau create new data. Nah, di sini teman-teman silakan melengkapi profil perusahaannya atau sesuai dengan materi ya. Kita lihat materinya di sini, misalnya Rudy Travel. Kita isi nama perusahaannya, alamat dan segala macam. Kalau memang ada kita lengkapi, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Ini kebetulan ada alamatnya ya. Jadi kita isi saja. Oke, seperti ini. Oke, kalau misalnya yang lainnya nggak ada, boleh dikosongkan saja ya. Lanjutkan. Nanti di sini ada bagian periode akuntansi. Di bagian periode akuntansi ini, teman-teman jangan sampai salah. Karena periode akuntansi ini awalnya itu akan selalu mengikuti tanggal yang ada di komputer teman-teman masing-masing. Jadi misalnya kita sekarang ada di Februari atau di Maret, pasti di sini akan ada di Februari atau Maret. Begitu. Jadi kalau teman-teman tidak ganti, otomatis periode akuntansinya nanti akan salah. Jadi harus disesuaikan lagi. Kalau Januari ya kita pilih Januari sesuai dengan materi ya. Di sini kan periode awalnya Januari 2024. Berarti kita Januari tahunnya 2024. Nah, seperti ini. Kemudian tutup buku akhir tahunnya tetap biarkan saja di Desember. Nah, di sini kalau teman-teman lupa setting tadi salah periode ya, itu konsekuensinya teman-teman kalau sudah diproses harus membuat data baru lagi dari awal lagi, buat data baru lagi. Seperti itu, nggak bisa diedit ya. Nah, terus di bawahnya ini ada yang namanya buat chart of account standar. Itu bisa teman-teman gunakan untuk apa? Secara otomatis nanti Zahirnya akan membuat daftar akun sendiri. Biasanya sih kalau untuk apa latihan seperti ini kita checklist saja ya teman-teman ya. Jadi memudahkan kita menyiapkan daftar akunnya. Nah, nanti sesuai dengan bidang usaha yang kita pilih. Kalau kita pilih manufaktur, berarti akun-akunnya berkaitan dengan manufaktur. Kalau kita pilih perdagangan umum, ya akun-akunnya berkaitan dengan perdagangan umum. Begitu. Kalau kita tidak checklist, berarti nanti daftar akunnya akan kosong. Jadi teman-teman harus buat akun secara manual satu persatu. Ataupun kalau memang teman-teman sudah terbiasa, bisa juga dengan cara impor ya. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa bahas yang impor. Oke, di sini ada lokasi penyimpanan data perusahaan teman-teman yang akan dibuat. Nah, ini bisa teman-teman rubah. Kalau misalnya tidak dirubah, secara default dari Zahirnya akan tersimpan di C, nanti ada folder data Zahir. Jadi teman-teman kalau cari kalau cari file Zahir bisa ke folder, lalu ke C, nanti ada folder data Zahir. Nah, pasti data-data yang teman-teman sudah buat akan tersimpan di sana. Secara default dari Zahirnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau memindahkan tempat penyimpanannya, bisa juga, tapi harus lebih teliti ya teman-teman ya, karena di sini suka lupa
menulis ulang file name-nya. Jadi akan gagal nanti proses buat data barunya. Caranya di sini klik kotaknya, lalu kita arahkan di mana tempat penyimpanan yang kita mau. Misalnya di F atau di E atau di lainnya seperti itu ya. Kita siapkan dulu foldernya. Kalau belum ada folder, berarti kita buat folder baru. Klik kanan New Folder. Atau kalau saya sudah ada nih latihan Zahir misalnya. Atau di sini ada juga folder New Folder ya yang sudah saya buat baru sebelumnya. Ini saya ganti saja. Eh, Nah, misal seperti ini. Kita masuk dulu ke dalam folder yang kita buat. Lalu di sini ada file name. Nah, file name-nya teman-teman jangan lupa diganti. Itu ada bintang.gdb. Bintangnya dihapus, ganti nama perusahaan yang teman-teman sedang kerjakan. Jadi ruditravel.gdb. Atau GDB-nya mau dihapus juga nggak apa-apa. Nah, misalnya seperti ini, Rudi Travel. Nah, biasanya kita yang penting tidak boleh ada tanda bintangnya atau garis miring ya. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya. Kalaupun mau menambahkan nama teman-teman, bisa pakai garis underscore ya, atau strip, ataupun pakai spasi itu boleh. Misalnya seperti ini. Oke, kita save. Sudah berubah filenya. Tadi kan ada di C ya, sekarang sudah dirubah ke F. Jadi nanti data Zahir kita akan ada di F. Lanjutkan. Nah, di sini ada informasi departemen dan kode akun. Ini tidak perlu kita rubah, biarkan saja. Terus untuk format akunnya kalau di Zahir itu sudah pakai yang 9 digit. Tapi ini tergantung kalau di versi pendidikan itu memang diberikan versi yang tertinggi atau yang enterprise. Jadi total digitnya ada 9. Mungkin kalau di perusahaan itu belum tentu mereka pakai yang enterprise. Bisa saja mereka hanya 5 digit atau 7 digit atau lainnya. Nah, kalau yang enterprise pasti 9 digit. 4 digit di awal ini sebagai klasifikasi klasifikasi akun atau kelompok akun, misalnya harta, kewajiban, modal ya. 2 digit di belakang, 2 digit di tengah itu sebagai kode dari departemennya. Kalau kode departemennya di sini 0, berarti di tengah-tengahnya itu ada 00 seperti itu. 3 digit di belakang itu kode unik dari akunnya, misalnya kas 110 atau banknya 111, piutangnya 112 dan seterusnya seperti itu. Formasinya bisa teman-teman ganti, tapi totalnya harus 9 digit. Nah, seperti itu ya. Ini kita lanjutkan saja, tidak ada yang kita rubah. Lanjut. Di sini kita lanjut, pastikan periodenya benar, ya, kita proses. Oke, kalau sudah selesai prosesnya, maka kita lanjut ke pemilihan bidang usaha. Nah, bidang usahanya kita sesuaikan. Tadi kan kita lagi bahas di bidang usaha jasa. Jadi kita pilih bidang usahanya ke jasa. Nah, lanjut lagi atau service ya. Kalau misalnya teman-teman masih bahasa Inggris, biasanya namanya service. Kalau perdagangan general trading. Nah, ini lanjut, klik iya saja. Oke, nanti masuk ke bagian notifikasi ya. Biasanya ada notifikasi dulu tuh gunakan fasilitas password itu teman-teman oke saja. Kalau di saya karena sebelum sudah pernah dipakai, jadi notifikasinya saya tidak tampilkan lagi. Nah, setelah diklik oke, nanti teman-teman akan lanjut ke bagian mata uang.
Nah, di bagian mata uang, di sini teman-teman nggak perlu otak-atik lagi. Biarkan saja sudah default dari Zahid seperti ini. Jadi ada mata uang fungsional, itu mata uang dasar atau base currency, rupiah, ya, mata uang dasarnya rupiah. Lanjutkan, nanti ada mata uang asing atau foreign currency, itu sudah USD. Lanjutkan saja. Jadi teman-teman nggak usah diganti-ganti lagi ya. Next, next, finish. Seperti itu. Selesai. Oke, nanti kalau sudah berhasil buat data barunya, maka akan masuk ke tampilan yang seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman pastikan tampilannya berhasil. Kalau ada yang ngeblank hitam, ngeblank putih, nah di part sebelumnya saya sudah bahas. Nanti teman-teman bisa cek cara mengatasi Zahir yang ngeblank hitam atau ngeblank putih. Nah, kalau udah terlanjur ngeblank hitam atau ngeblank putih, teman-teman bisa entax dulu Zahirnya. Caranya Ctrl Alt Delete. Ctrl Alt Delete. Nanti pilih Task Manager. Nanti dia akan terbuka Task Manager seperti ini. Teman-teman pilih Zahirnya, klik kanan, Entas. Terus silakan dicek dulu apa namanya eh Firebird-nya ya, di copy dulu ke dalam folder Zahirnya. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan, teman-teman bisa ganti bahasanya. Mungkin yang baru install ya, bahasanya masih pakai bahasa Inggris, bisa klik setting di sebelah kiri atas, lalu pilih language, ganti ke Indonesia gitu ya. Nah, silakan. Nah, itu cara ganti bahasanya. Terus, sebelum teman-teman lanjut input data-datanya, pastikan periodenya benar dengan cara klik tombol setting juga yang ada di pojok kanan atas. Nah, itu yang paling kanan atas ya, itu kan ada tombol setting ya. Dia akan menginformasikan periode aktif yang sedang berjalan. Nah, itu di bulan apa, tahun berapa. Teman-teman bisa cek. Kalau ada kesalahan, teman-teman bisa langsung buat data perusahaan baru. Bisa pilih log off dulu, bisa pilih log off, nanti dia akan kembali ke tampilan awal. Nanti teman-teman tinggal klik buat data baru lagi. Silakan buat data perusahaan dengan benar periodenya ya. Atau selain pilih yang log off, tadi teman-teman bisa klik file di sebelah kiri atas, klik membuat data baru. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau terlalu cepat penjelasannya teman-teman bisa ulang-ulang aja ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan periode, teman-teman nggak bisa edit lagi, hanya bisa membuat data baru lagi dari awal. Seperti itu. Oke, itu cara membuat data perusahaan di Zahir ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih bidang usahanya sebagai apa. Misalnya kalau jasa ya jasa, kalau perdagangan perdagangan gitu ya. Oke, karena kita lagi bahas jasa, berarti nanti pilih bidang usaha jasa. Oke, untuk buat data barunya mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut di part 2 ya untuk di bidang usaha jasa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.